Ananda Syarifah dari kelas 6. Kepada Ananda Syarifah, silahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah Waalaikumsalam. Jawablah Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karangmulya, Bapak Ibu Guru karyawan SD Negeri Karangmulya, dan Bapak Ibu Wali Murid SD Negeri Karangmulya, dan teman-temanku yang berbahagia, yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat. Kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan ilmiah. Pripun kabaripun bapak-bapak, ibu-ibu, lan rencang-rencang? Sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya berpidato dengan judul Al-Quran dan Pencerahan Hati Nurani. Al-Quran adalah kalamullah dan merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Al-Quran banyak sekali petunjuknya dan hikmahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Wa yubashshirul mu'minin allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Di dalam ayat-ayat Al-Quran terdapat pelajaran yang dapat kita ambil, misalnya saja tentang keimanan, adab-adab pergaulan, maupun tentang beribadah. Jadi Al-Quran tidak hanya kita bawa ke sana dan kemari, bahkan hanya diletakkan di atas meja sampai berdebu. Melainkan Al-Quran harus kita baca dan pelajari maknanya. Tetapi sebelum membaca Al-Quran, kita harus berwudu terlebih dahulu. Setiap buku hijaiyah yang kita baca bernilai 10 pahala kebaikan. Luar biasa bukan pahalanya?
Karena Rasulullah akhlaknya adalah Al-Qur'anul Karim. Betul sekali, Bu Ria. Wah, 5.000. Iya. Terima kasih. Nah, Syarifah perjelas lagi karena akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'an tersebut harus kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Bapak, Ibu yang saya hormati dan teman-temanku yang berbahagia, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Artinya, bacalah kamu sekalian Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-temanku yang berbahagia, coba kita renungkan sejenak. Ajal dan maut adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ia telah datang, kita tidak mampu memperlambat atau mempercepat, walaupun hanya tempo sesaat. Dan apabila kita berada di alam kubur, siapakah nanti yang akan menemani kita? Kalau bukan Al-Quran dan amal-amal soleh sewaktu kita hidup di dunia. Oleh karena itu, cintailah dan jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Maka dapat kita simpulkan bahwa 1. Al-Quran adalah kalamullah sebagai pedoman hidup manusia. 2. Al-Quran yang kita baca dan tadabburi menjadikan jiwa kita sejuk, hati damai, dan pikiran jernih. Hal itu membuat kita menjadi semangat untuk berbuat kebaikan dan amal saleh. 3. Al-Quran adalah pemberi syafaat di yaumul qiyamah nanti bagi umat muslim di hari kiamat nanti. Demikianlah pidato saya. Namun sebelum saya tutup, Syarifah ada lagu nih. Nanti kalau hafal atau tahu lagunya, kita nyanyi bersama-sama ya. Lagunya seperti ini. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Al-Quran, 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 firman Tuhan, kitab suci jadi pedoman, kawan pelajari serta diamalkan. Pergi ke pantai bersama ayah. Cakep. Tidak lupa mengajak ibu. Cakep. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tepuk tangannya yang meriah Bapak Ibu. Luar biasa penampilan dari Ananda Syarifah yang hanya diberi waktu 4 hari saya melakukan pembimbingan untuk bisa mewakili SD Negeri Karangmulyo, dan alhamdulillah qadarullah bisa lolos juara 2 dan minta doa restunya besok akan tanding lagi di tingkat kota Yogyakarta. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan dan prestasi yang gemilang demi mengharumkan nama baik SD Negeri Karangmulyo tercinta. Jadi kami mohon doa dari Bapak Ibu semua. Karena baru kali ini Bapak Ibu jujur di ini. Di tahun 2015 saya mendampingi Ananda Namira. Sekarang dianya udah kerja. Itu bisa lolos juara 3 tingkat Kementerian Kota Gede Pilgajah.
Setelah itu saya melakukan penjajakan baru di tahun 2025 saya mendapatkan satu potensi yang sangat luar biasa. Saya gembleng karena itu informasinya sangat mendadak sekali Bapak Ibu di saya, sehingga 4 hari ini bagaimana caranya saya melakukan penggemblengan dengan bekerja sama dengan orang tua Syarifah tentunya dalam memaksimalkan kemampuan anak yang dari basic sudah memiliki modal untuk tampil percaya diri. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ketika nanti sekolah melakukan pendidikan bakat maupun minat dari putra putri Bapak Ibu, jangan putus asa. Kita sama-sama, kita bareng-bareng untuk bisa memaksimalkan potensi dan kemampuan yang ada dalam diri peserta didik. Dan alhamdulillah di tahun 2025 khusus untuk Pil Ganjil bisa lolos ke tahun yang kedua di kota Jakarta. Untuk politisasi Al-Quran itu bukan hal yang biasa lagi, karena saya juga mendampingi kemarin lolos harapan 2, sekarang tahun ini juga juara 2, kemarinnya lagi juara 1 dan juara 2. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Ternyata peserta didik di SD Negeri Karangmulyo ketika ada kompetisi lomba dilakukan pembimbingan yang super oleh guru pembimbing, insya Allah hasilnya pun maksimal dengan tidak lupa bekerja sama dengan orang tua. Baik, sebelum acara dimulai mohon izin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Nurfatiah Sarjana Agama selaku narasumber hebat pada acara pengajian dan parenting Ahad pagi ini, yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri Karangmulyo Bapak Fajar Satria Pamungkas Magister Pendidikan dan Bapak Ibu Guru beserta segenap jajaran karyawan, dan tentunya yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul di ruang kelas 1 dan kelas 2 dalam acara pengajian dan parenting pada Ahad pagi ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, marilah acara pada Ahad pagi ini kita buka dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ananda Windy dari kelas 5 dan Ananda Kesia Sari Tilawah yang mewakili kelas 4, yang akan membacakan Quran Surat Al-A'raf ayat 56 sampai dengan 56. Kepada Ananda Windy dan Ananda Kesia disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna Allaha
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Sesungguhnya rahmat Allah seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dalam segala firman.
Dan alhamdulillah juga ada case ya, kemarin tidak memperebutkan nomor kejuaraan juara 2 yang besok juga akan mewakili Kemantren Kota Gede untuk maju ke babak selanjutnya tingkat kota Yogyakarta. Tentunya mohon doanya juga, jadi kita lolos 2 perlombaan. Yang pertama adalah Pil Dacil, yang kedua adalah puitisasi Al-Quran. Sama, penggemblengnya juga 4 hari. Jadi saya menggembleng Pil Dacil sekaligus dengan puitisasi Al-Quran supaya besok lebih maju lagi dan tentunya bisa diserahkan kepada guru SD negeri Karangmulyo sehingga hafalan surat juga ikut lolos begitu ya. Kemudian hafalan tartil insya Allah besok ke depan kalau Bapak Kepala Sekolah memberikan evaluasi begitu ya Pak ya, supaya tidak hanya yang katakanlah lolos hanya 2 lomba itu. Nanti kita akan bicarakan bagaimana supaya hafalan SD negeri Karangmulyo itu juga bisa lolos begitu ya. Kemudian tartilnya, bacaannya sudah punya modal seperti itu, bagaimana kita mulawentah yang maksimal. Baik, terima kasih kepada Ananda Pipi dari kelas 5 dan Ananda Kesya dari kelas 4 yang telah membacakan Kalamilahi Quran Surat Al-A'raf ayat 56 sampai dengan 58. Sebelum acara dilanjutkan, berhubung di hadapan Bapak Ibu semuanya sudah tersaji snack, dipersilahkan untuk menikmatinya. Tanpa mengganggu Bapak Ibu menikmati snack yang ada, acara kami lanjutkan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Karangmulyo kepada Bapak Fajar Satria Pamungkas, Magister Pendidikan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Guru Kajian yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Karangmulyo, yang saya hormati pula Ibu Pak Rahmat Allah, Ketua Pengajian Ulul Albab, serta semua yang hadir yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu orang tua SD Negeri Karangmulyo dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan pada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa bersilaturahmi ngansulawulu sinau bersama dalam kegiatan pengajian rutin minggu Ulul Albab SD Negeri Karangmulyo. Salawat serta salam senantiasa kita tujukan kehadiran pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dia akhir nanti kita simpang mendapat sama dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Yang pertama utamanya alhamdulillah wakil kita dari Negeri Karangmulyo, Ananda Kesya Kairaza Rasani kelas 4 mendapatkan juara 2 puitisasi Sari Tilawah. Kemudian untuk anak balai atau Syarifah titiknya saya tidak hafal pembacanya. Untuk kelas 6 mendapatkan juara 2 Pil Dacil untuk lomba MTQ tingkat Kemantren Kota Gede. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dari Bapak Ibu Guru, tak hanya Bulia selama 4 hari ini, 4 hari yang lalu ya, sebelum kegiatan MTQ dengan maksimal membimbing anak-anak kita dan alhamdulillah mendapat juara. Mohon doanya Bapak Ibu, nanti di tingkat kota kita bisa memberikan hasil yang terbaik, bisa mengharumkan SD Negeri Karangmulyo serta juga orang tua tentunya. Selain itu juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua
yang telah membimbing. Jadi kesempatan kemarin itu tidak hanya 2 ya, kita mewakilkan kurang lebih ada 15 atau 16 anak dari beberapa cabang. Kami berupaya untuk memberikan pengalaman kepada mereka untuk kegiatan MTQ. Harapannya dari pengalaman itu dan tentunya nanti evaluasi dari sekolah untuk melakukan pembimbingan, semoga di tahun depan memberikan hasil yang terbaik untuk anak-anak kita. Amin. Kemudian saya mohon doanya, hari ini Pak Isna izin tidak bisa hadir ke saya karena putrinya di Cilacap masuk rumah sakit ini. Jadi mohon doanya semoga putrinya Pak Isna segera diberi kesembuhan. Kemudian informasi yang akan saya sampaikan yang pertama adalah Bapak Ibu sebelumnya mendapat informasi akan diadakan karnaval gitu. Karnaval peringatan hari ulang tahun Kota Yogyakarta. Nah, sesuai edaran dari Pemkot bahwa kegiatan karnaval itu ditiadakan. Tidak hanya karnaval di tingkat sekolahan dan kemantren, bahkan untuk kegiatan WJNC Wayang Jogja Karnival itu juga dibatalkan, dan itu memang himbauan dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, sehingga untuk kegiatan hal-hal yang kaitannya dengan perayaan, himbauan dari pusat itu diadakan, diminimalisir. Kemudian berikutnya informasi yang kedua, mohon doanya Bapak Ibu di tanggal 29 sampai 30 September 2025, insya Allah sekolah kita akan melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer ANBK. Kalau minggu kemarin di tanggal 15 sampai 16 September itu kita melaksanakan gladi bersih. Nah, hari utamanya, hari ANBK utamanya itu tanggal 29 sampai dengan 30 September 2025. Mohon doanya semoga hasil ANBK survei karakter dan survei lingkungan belajar ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik, yang nantinya ini akan menjadi rapot pendidikan kita di tahun 2026. Kalau di tahun 2025 kemarin alhamdulillah dari hasil rapot itu kita mendapatkan bus kinerja, apresiasi bus kinerja, namun di tahun 2025 kemarin ini ada penurunan untuk indikator numerasi gitu ya. Di tahun ini yang akan kita laksanakan itu sampelnya ada 20 siswa, anak-anak kita semua di kelas 5. Nah, semoga dari hasil anak-anak tersebut dalam mengerjakan soal-soal asesmen kaitannya dengan literasi dan literasi mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Kalau di Kota Yogyakarta secara menyeluruh, alhamdulillah sebagian besar, bahkan kalau tidak salah seluruhnya sudah aman hijau semua. Tidak ada yang di bawah kompetensi minimum. Begitu juga SD Karangmulyo, alhamdulillah tidak ada yang kuning, tidak ada yang merah, semua hijau semua. Dan harapannya di tahun 2026 nanti hasilnya itu juga mengalami peningkatan. Amin. Sehingga kita bisa mempertahankan akreditasi kita gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah di posisi A gitu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ada kegiatan yang penting juga untuk sekolah kita, utamanya untuk jenjang untuk kelas 6. Kelas 6 itu akan menghadapi TKA dan TKAD. Nah, itu nanti akan dimulai beberapa rangkaian utamanya tes pendalaman materi ya. Kalau tahun kemarin kita untuk wilayah DIY namanya ASPD, kalau ini secara nasional kita untuk di kelas 6 itu akan melaksanakan TKA dan TKAD, dan ini akan ada beberapa tambahan tes pendalaman materi 1 sampai dengan tes pendalaman materi 4.
Dan yang terdekat itu nanti tes pendalaman materi 1 di tanggal 14 sampai 15 Oktober ya Bu ya. Sampai di gongnya nanti terakhir di tes pendalaman materi 4 di bulan April. Dan bismillah, mari Bapak Ibu bersama-sama kita doakan anak-anak kita punya semangat, punya spirit, kemudian harapannya kemampuannya bisa meningkat ya, sehingga hasil TKA dan TKAD mendapatkan hasil yang terbaik. Tentunya ini nanti akan menjadi patok awal namanya dasar seleksi masuk insentif. Nilainya itu jadi satu pertimbangan untuk jalur-jalur SPB seleksi penerimaan murid baru di jenjang SMP. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, saya dari selaku kepala sekolah SD Negeri Karamulyo mengucapkan banyak terima kasih atas segala masukan, segala kritikan, segala saran yang diberikan kepada kami, yang dikomunikasikan kepada kami, sehingga kami bisa melaksanakan perbaikan, memperbaiki mungkin hal-hal yang belum maksimal dari SD Negeri Karamulyo, utamanya dalam pelayanan pembelajaran. Dan harapannya komunikasi yang baik ini tetap terjaga Bapak Ibu. Jadi kalau semisal Bapak Ibu ada keluhan atau apa kaitannya dengan pelayanan SD Negeri Karamulyo, pelaksanaan pembelajaran, itu mohon dikomunikasikan ke kami. Kami berupaya sebaik mungkin untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Ada beberapa sekolah yang mungkin menghadapi tantangan ketika ada kritikan ataupun permasalahan itu langsung lompat ke dinas, langsung disampaikan ke dinas, walaupun mungkin dinas itu sebenarnya akan menyerahkan kembali ke sekolah untuk menyelesaikan. Gitu. Nah, saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu orang tua semua yang berupaya mengkomunikasikan segala kritikan permasalahan ke kami. Kami oleh dinas diminta untuk sebaik mungkin melayani menyelesaikan segala permasalahan di SD Negeri masing-masing. Nah, kemudian kami mohon bantuannya Bapak Ibu. Kami di sekolah berupaya untuk melaksanakan, menciptakan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Nah, ini tanpa bantuan dari orang tua di rumah, kemudian perhatian dari orang tua, kiranya ini tidak akan bisa maksimal. Nah, oleh karena itu mungkin ada beberapa program, ada buku afeksi yang sudah diterima oleh anak-anak. Bapak Ibu bisa mengkomunikasikan dengan anak-anak, bisa membantu mengontrol anak-anak, mengingatkan anak-anak agar harapannya anak-anak kita itu mempunyai pembiasaan yang positif, membentuk karakter yang positif. Tentunya kita berupaya untuk mempersiapkan anak-anak tanpa kita gitu, agar lebih mandiri, agar bisa menghadapi kenyataan dunia yang begitu keras ini. Sekiranya itu Bapak Ibu, monggo kami SD Negeri Karamulyo selalu membuka pintu, mengkomunikasikan apapun yang perlu kita bicarakan, kita selesaikan, kita diskusikan untuk kebaikan SD Negeri Karamulyo. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Insya Allah di bulan depan Sohibul Hajatnya kelas 6 kelas 6. Ini hari ini Bapak Ibu guru karyawan. Nah, semoga di bulan-bulan ke depan pengajian ini bisa akan lebih banyak lagi yang hadir, yang rawuh, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang baik dari kegiatan hari ini ataupun kegiatan seterusnya. Mohon maaf banyak salah kata dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tang 5
suara saya jadi bagus, merdu, indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Sholli sholatan wa salaman ala rasulillah ibni abdillah, la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Karangmulyo Bapak Fajar Satria Pamungkas MPD. Namanya saja sudah gagah. Tadi sudah memberikan banyak rincian informasi yang sangat-sangat penting. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Dewan Pendidik, tenaga kependidikan, dan segenap karyawan SD Negeri Karangmulyo, serta ayahanda bunda, para wali siswa yang luar biasa yang saya banggakan. Semoga Allah senantiasa merahmati Bapak Ibu dan kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, kesyukuran demi kesyukuran patutlah kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Pemurah, pelimpah berjuta anugerah yang datang dari segala arah. Hingga pada pagi nan cerah kita Allah izinkan bermuwajahah. Alhamdulillah. Solawat berbingkai salam semoga tetap Allah limpah curahkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin abadi hingga akhir zaman. Bapak Ibu semua, mohon izin, mana Pak Guru dan Bu Gurunya yang ada di dalam ruangan ini? Mohon izin angkat tangannya. Saya hitung 1, 2, selain Bapak Kepala Sekolah hanya 2. Bapak Ibu Guru mohon izin, karena ini pertemuan Bapak Ibu, mohon snacknya ndak usah dijaga. Mohon bisa masuk di ruang ini. Karena saya sudah menyempatkan diri di sini, mari kita sharing bersama. Juga tenaga kependidikan dan karyawannya mohon izin berkenan masuk di sini. Bapak Ibu wali murid yang hebat Karangmulyo, angkat tangannya semuanya, katakan siap. Iya. 1000 orang, suaranya hanya 90. Lapar boleh dimakan? Boleh toh Bu Ria? Boleh. Oh boleh, udah dipersilahkan. Coba kita ulang. Wali murid SD Negeri Karangmulyo. SD Negeri Karangmulyo. Saya aja yang nggak punya Karangmulyo aja siap kok. Apalagi panjenengan. Nih, Bu Ria tadi luar biasa, sudah membimbing putra-putri di sini bersama, bergandeng tangan, bersinergi, berkolaborasi dengan Bapak Ibu wali murid dan Bapak Ibu guru. Masya Allah, hasilnya keren. Kemarin saya Dewan Juri Puitisasi Sari Tilawah, saya tidak tahu siapa pemenangnya. Saya hanya mengisi nomor 26, 15, 10 dan 15. Ternyata salah satunya ini tadi yang juara 2. Mohon maaf, kita tidak mengenal mana seragamnya, SD mana saya tidak tahu. Kebetulan puitisasi putri yang saya ini. Sebelum dimulai Bu Ria, sedikit berbagi pengalaman. Saya pernah punya murid SD yang kata orang tanda petik mohon maaf, bahasa nggak enaknya itu bencong. Dia laki-laki, sukanya bermain perempuan, bawa alat-alat masak-masakan miniatur itu, bawa boneka Barbie dibawa ke sekolah, dan di sekolah mohon maaf dalam bahasa nggak enaknya tanda petik berulah. Sering ayahanda bundanya dipanggil oleh gurunya dalam berbagai tanda petik kasus. Saya melihat ini anak punya potensi.
Saya panggil, saya ajak lomba puitisasi sari tilawah Al-Quran, Buria. Sini, namanya Fauzan Aufa Akbar. Ada apa, Bu? Suaramu itu besar, bagus, maco. Kamu mau Bu Nur ajak lomba? Lomba apa tuh? Aku nggak bisa. Gini. Setiap disuruh, coba kamu berdiri. Gimana? Berdiri lagi-lagi, maco. Masih meot sana, meot sini. Saya kencengin. Hei, laki-laki bukan? Iya, Bu. Makanya laki-laki berdirinya tegak, nggak seperti itu. Kena angin udah jatuh. Mau nggak jadi anak hebat? Namamu terpampang dalam sebuah banner besar di depan sekolah. Mau, Bu? Seperti yang itu toh, Bu, juara ini. Betul. Saya latih Bapak Ibu. Pertama ya, gitu. Bersabar mendidik anak macam itu. Allahu Akbar. Allah kasih izin, Allah mudahkan ini anak juara 1 kecamatan, juara 1 kota, juara 1 di IE. Saya buatkan umbul-umbul. Bapak ibunya yang biasanya forum komunikasi wali siswa jarang hadir karena sungkan. Itu ngisi presensi nomor 1. Hadir terus karena sudah terpampang. Fauzan Aufa Akbar, selamat dan sukses. Juara 1 puitisasi sari tilawah Al-Quran tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Juk membusungkan dada kayak Masya Allah. Itulah anak-anak kita. Jangan katakan tidak. Banyak Buria, baik lomba mading, lomba cerkak, lomba dongeng, lomba puisi, lomba geguritan, lomba sesorah, saya bimbing. Iki guru agama apa guru wes pokoke. Nah, Buria itu Pak diusulkan jadi MC Sawalan Sawalan apa Pak itu? UPT Timur. Saya 7 tahun terus kemarin dicari-cari, suaranya bagus ini. Dicari-cari, Bu kok gak nge-MC lagi di UPT Timur? Maaf, saya sudah SMP. 7 tahun di UPT Timur, saya nge-MC di Sawalan UPT Timur. Ini sudah tidak lagi. Sebelum dimulai, Bapak Ibu senang bersolawat tidak? Mana yang senang, Bapak Ibu? Bersolawat senang tidak? Ya itu orangnya semangat, Bapak Ibu harus kena apa saya. Tidak. Gini loh mah, kalau saya panggil Bunda, jawabnya dalam. Bunda, ayahanda ngikutin. Ayahanda, Pak, jangan pesona. Sampai nggak menjawab. Terpesona pada pandangan pertama. Iki arep ngisi apa ngejak lawak. Bunda, ayahanda, Ibu, beda. Saya kasih. Ibu Inggi. Ibu, Bapak, Papa. Belum tahu, belum dikasih tahu. Kalau Papa, Mama, yes. Mama, Papa, yes. Papa, Mama, yes. Pak bingung. Apa kena ini? Nun. Pakai bahasa Nun, bahasa saya di Bojonegoro, Jawa Timur itu Nun. Mae, Pak saya panggil Pak karo Mae, bukan Bunda, bukan Dedi. Mae, Pak saben-saben nanti saya akan menyapa Bapak Ibu. Masih ingat awal mula ini apa? Udah bingung, belepotan nanti. Kalau putra-putrinya disuruh konsentrasi belajar, ya iya, mama papanya saat ini belajar bareng-bareng ya harus full konsentrasi, bukan full konsentrat. Kayak broiler aja. Oke, Bunda, Ayahanda, Bapak Ibu, Mama Bapak, Pak Emae. Wes bosoku Bojonegoro tak kenal kene-kene gayeng iki. Oke, sholawatan. Jenengan sholawat
lagunya mau yang nge-rap apa yang slow? Kalau nge-rap gini, Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau sahdu kalem, Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Pilih mana papa mama? Pilih nge-rap. Wes, berarti berjuang udah semua ini Pak Fajar. Masya Allah. Kita mulai cek. 1, 2, 3. Setunggal kali 3. Sholatullah salamullah SD Negeri Karangmulya, piyaine tuolan muda, semangate kaya Arjuna, kanggo gayuh urip mulya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, Sholatullah salamullah ala yasin Karangmulya cedak kali, oke konco lan famili, niate tolabul ilmi, ugo nyambung silaturahmi. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Karangmulya ape ati, guyang guyu rese ati, ora tau podo musuhi, rumah tekan pati. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, Sholatullah salamullah ala yasin Karangmulya istimewa, cinta orang tua dan saudara, cinta sesama dan semesta, berusaha juga berdoa. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Terakhir, angapusi pantangane, anggrenengi pantangane, iri dengki pantangane, cetil medit. Lah kok medel mawon mboten sami do jawab, berarti ora seneng ya. Berarti seneng karo cetil medit. Baleni jal. Karangmulya kok cetil medit mboten ate infak napa, Pak? Yo baleni. Kamu men garing ngeroske sithik kok yo. Angapusi. Saiki ganti syair liyane wae sing engko terakhire men iso jawab. Nesu iku siri ane, nesu mboten. Mutung iku siri ane, prengat-prengut siri ane, anjegabrut siri ane. Alhamdulillah ceria semua loh Pak. Pun kita ke materi. Keterampilan sosial emosional membentuk pribadi harmoni, selaras, lahir batin, dunia akhirat. Komplit pun.
Saya itu tadi bikin ini, Karangmulyo, kepanjangannya apa sih Pak? Maaf, Bapak lagi dahar. Apa Bu Ria? Karangmulyo, belum ada. Saya bikin ini, Karangmulyo, kita raih asa nang gemilang, unggul, loyal, dan optimis. Ya. Saya kalau ngisi di sekolah-sekolah, mau SMP, SD, SMA, tak bikinkan, sudah punya jargon SD-nya belum? Belum. Wah, SD Pandean yo duwe dhewe, SD Gambiran yo duwe, SD apa banyak. Kalau di Suryawijaya itu bisa juara. Boleh. Maka ini tugasnya Pak Fajar, cari jargon. Agar kita menyemangati dengan jargon sekolah kita. Oke. Kalau di SMP 10, kalau kepala sekolahnya atau gurunya, wakanya memberi apa-apa, SMP 10 atau kadang spetenta SMP 10, spetenta sang guru SMP 10 yang dahulu viral tapi itu tidak benar. Yang viral belum tentu benar. Ternyata pelakunya orang lain nun jauh di kabupaten lain. Itu akhirnya diturunkan pangkatnya. Ya, SMP 10 insya Allah karakternya 10. Promosi Bu, lawang nggak dipromosikan aja nolak kok SMP 10. Iya, kalau dibilang spetenta ikhlas mengabdi, tulus melayani. Next, Bu siapa? Bu cantik. Bu Vita. Ya. Kontrak pertemuan hari ini, Bapak Ibu dari belakang bisa baca? Yang di belakang bisa baca? Oke. Pertama apa? Kedua. Ketiga. Pertama tadi kontrak kita pertemuan hari ini apa? Mama Papa. Kedua. Ketiga. Nek rai kelas tinggal mulai, ngapain ngerungokke Nur Fajriah. Oke, Bapak Ibu, sebelum ini saya tanyakan, saya kasih waktu 1 menit, gambarkan Bapak Ibu diri panjenengan dengan sebuah benda atau buah atau binatang yang mewakili perasaan panjenengan saat ini. Dimulai dari sekarang. Cukup? Kalau Bapak hijau sudah saya sapa, saya ganti memilih partai kuning. Papa muda, apa yang Papa gambarkan dalam diri Papa? Buah, binatang, atau sebuah benda yang mewakili perasaan Papa muda hari ini? Monggo Pak. Ada Mama nggak Pak di sini? Ada. Yang kayaknya seragam tadi ya, Bestian, Kepel. Ya Pak, disampaikan Pak. Yang Mama siap-siap loh, siapa kena tembak saya? Bingung Pak, nggak ada tiang ya Pak? Pakai mic Pak, biar Mama di luar yang sedang ngomong. Oh enggak, ya Mama di sini. Ya Maya, pasangannya tuh Mah. Kalau Papa oke. Kalau Papa masih bingung, aduh bingung, hatiku bingung sekali, ditanya belum bisa ada yang menginspirasi. Yang pakai tas kayaknya banyak uang. Monggo Pak. Yang bendera. Yang bendera. Pak, yang kenceng Pak. Yang bendera. Maknanya apa Pak? Maknanya yang pertama sebagai penopang apa? Harkat martabat keluarga. Yang kedua sebagai pembimbing anak dan istri. Masya Allah. Yang ketiga sebagai
harapan keluarga, masyarakat dan bangsa. Masya Allah, keren sekali. Papa wali murid dari kelas 5 sama 1. 1 dan 5, 6. Terima kasih Papa sudah mengungkapkan perasaannya. Aku tonggak keluarga, pemangku keluarga, bermartabat, berharkat. Jangan sampai merusak nama keluarga dengan ulah saya. Begitu ya Pak. Keren banget. Cari-cari mencari lagi. Mama muda atau mama tua? Nggak enak disebut mama tua. Mama, oh mama, ono sing demok tisu diputar-putar tidak etok-etok orang ngerti wes pokoke. Yang terdekat dengan buku. Kayaknya kutu buku mama yang satu ini. Monggo Ma, jenengan duduk milih dekat buku artinya kutu buku, rajin membaca. Atau barangkali buku yang jadi inspirasinya. Oke Ma, silahkan. Pakai mic Ma. Buku sebagai mencari ilmu dan pedoman hidup untuk menjalani hidup. Buku inspirasinya dari buku. Nah, buku adalah jalani hidup dengan penuh semangat dan ikhlas sesuai dengan yang Ibu bicarakan tadi. Dan utamanya adalah bahagia untuk keluarga dan seluruhnya. Masya Allah. Mama kelas berapa Wali? 6. Keren banget. Buku ikon dalam pikirannya, perasaannya yang mewakili beliau, yang mewakili dirinya. Tepuk tangan dong. Untuk tepuk tangan aja, jangan cedel medit. Pantangane. Satu lagi dari Bu Guru, Pak Guru. Mana yang Pak Guru? Pak, jenengan moto-moto guru atau bukan? Nggak boleh endo. Saya senang kalau dikasih mic jalan gini, wireless gini, pokoknya tak oyak tekan ngendi, tak goleki. Awang walinya disuruh ngomong, masa gurunya nggak mau ngomong? Nggak adil deh Bapak Ibu. Ya, ayo, Pak siapa kenalan dong, besok saya kalau kesini jadi bisa manggil panjenengan. Oh, guru favorit, bukan kaporit kan? Ya Pak. Dengan Pak Rahmat. Apa yang dipertanya? Benda, buah, binatang yang mewakili perasaan Pak Rahmat yang tadi sudah dicari di absen oleh Bapak Kepala Sekolah. Mungkin sama seperti yang saya pegang tadi Bu. Apa? HP. HP. Oke, bisa diceritakan? Karena apa? Tidak usah nginjen. Bukan itu pertanyaannya. Oke. Mengapa HP? Karena mungkin HP bisa apa ya? Mungkin di zaman yang sekarang ini HP itu bisa menjadi apa namanya? Membantu kita dalam hal apapun seperti itu. Bisa seperti yang mungkin saya lakukan tadi untuk mengabadikan momen, bisa juga untuk berkomunikasi dengan apa namanya? Mungkin saudara yang berada di jauh seperti itu. Oke. Tepuk tangan untuk Pak Guru Idola, Pak Rahmat. Menggambarkan dirinya adalah HP. Kenapa sih jadi idola ganteng sendiri mengalahkan kepala sekolah begitu kan? Oh, muda sendiri. Allahu Akbar. Pak Kepala jenengan disaingi sama Pak Rahmat. Oke. Bapak Ibu, ini sebetulnya materi saya dari 114 slide yang saya sampaikan di forum pengawas SMP, SMA, SMK di Jawa Timur. 2 kali saya terbang ke sana di Malang dan di Surabaya. Saya ringkes. Kalau ilmu-ilmu parenting yang lain Bapak Ibu sudah sering, syukur ikhlas sabar sudah sering, maka saya ingin memberikan sesuatu yang berbeda untuk Karangmulyo. Sekelas panjenengan itu saya anggap para profesor.
Tepuk tangan dong. Pertumbuhan diri apa yang Bapak Ibu harapkan, baik sebagai pribadi maupun orang tua atau pribadi sebagai guru. Berarti ini ada 2 sampel, wali murid 1, guru 1. Bu Ria udah siap-siap. Oke, saya mau minta wali siswa 1. Mama cantik. Aduh, aku udah dikedip-kedip. Kedip mata kirimu, aha, ku balas malu-malu. Iya, pertanyaannya ada di sana, Mah. Ini putrinya cantik. Gak apa-apa. Ya. Mama. Apa, Mah? Oh, mau halo. Jadi lebih sabar aja ngadepin anak. Oke. Makasih Mama cantik. Kelas berapa putrinya? 6 sama kelas 4. Kelas 4 dan 6. Ingin menjadi pribadi yang lebih sabar dalam menghadapi putra putrinya. Tepuk tangan dong. Yang tepuk tangan. Ayo, Bu Ria sekarang sebagai guru. Tadi versi orang tua, sekarang versi pendidik. Monggo Bu Ria. Baik, kalau sendiri saya ingin memiliki pola pikir bertumbuh atau grow mindset seperti itu, sehingga yang awalnya dulu memiliki pola pikir tetap ketika melihat anak-anak yang kok seperti ini, maka ketika dalam diri kita itu internal blocknya udah kita paskan itu, maka yang tumbuh adalah grow mindsetnya. Sehingga bagaimana cara ketika kita menjumpai peserta didik ini kok angel dandani, kok ora tahu darah tubuh dan sebagainya, bagaimana cara kita untuk senantiasa berikhtiar dan memaksimalkan kemampuan kita untuk mendampingi putra putri Bapak Ibu semua yang menyekolahkan putra putrinya di SD Negeri Karangmulyo menjadi pelayan terbaik, memiliki integritas tinggi dan senantiasa kapasitas yang didapatkan seperti Masya Allah, amazing. Wow, dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, kasih W. Wow, keren. Karangmulyo punya guru sehebat ini, Masya Allah. Semuanya juga hebat. Bayangkan, ini tadi udah diwakili Pak Rahmat, diwakili Bu Ria, kepala sekolahnya juga luar biasa. Saya lihat beberapa waktu naruh mic waktu mau upacara bendera, ngeluarkan sound systemnya. Tadi udah uti-uti itu agar ini tayang bisa dilihat mama papa. Coba tuh kalau sudah punya kepala sekolah yang patut diteladani, bukan sekedar memberi contoh tapi menjadi contoh. Bangga nggak di SD Karangmulyo? Saya di Karangmulyo ya promosi Karangmulyo. Saya di SD Gambiran promosi Gambiran. Iya. Next. Saya itu kena bentur jam. Ini 30 menit lagi. Saya itu di SMP 11 disuruh ngomong 3 jam. Bentur dihabiskan biar anak-anak nanti enggak usah pelajaran sampai jam 11. Aku betah, aku ngadeg mondar-mandir enggak apa-apa. Bocahnya dilungguhke ning kursi, bokongin sakake. Oke. Ada yang sudah bisa memahami Bapak Ibu? Atau baru dengar kata-kata ini hari ini muncul? Atau sering kali? Jawabnya yang mana? Baru dengar, baru tahu hari ini? Baiklah, karena ini tingkatnya pengawas ya, Ma. Jenengan saya anggap pengawas anak-anak. Oke, kita buka seperti apa itu keterampilan sosial emosional. Next. Bisa dibantu membaca semuanya. Bapak Ibu kita berliterasi. Saya kemarin mencoba untuk berkompetisi dengan Bapak Ibu di wilayah Kota Yogyakarta, Duta Baca Daerah. Maka sekarang saya tularkan juga. Mari kita literasi membaca, literasi banyak macam. Literasi membaca, numerasi, literasi menulis, literasi finansial, literasi media, literasi digital, banyak hal. Alhamdulillah kemarin juara 2 Bu Ria gaya. Dapat 2,5 juta, kirim ke emaknya, bapaknya di kampung. Mak, anakmu juara. Maknya 2 juta ya, ropake didom.
Semangatos dum-dum gak anake. Yuk kita baca bareng-bareng rame-rame agar ngendap di alam bawah sadar kita. Keterampilan sosial emosional adalah ya keterampilan yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap sosial dan emosional. yang sosial apa sih? Keterampilan relasi dengan orang lain, Yang emosional keterampilan mengelola diri sendiri. koyone aku ya wis ngerti Bu nek diduduke tulisannya. Heeh. Karena sudah literasi. Next Kak. Bu guru dipanggil Kak karena muda, karena cantik. Saingannya Bu Ria. Wah, nanti yang jadi idola yang muda. Oke. Sepakatkah Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari emosi itu selalu disandingkan dengan kata-kata negatif? Dia tuh emosional banget. Ih, saya itu lagi emosi tahu. Ngerti gak Bu Guru? Aku kita di emosi karo sik jenenge Arkan niki. Sepakat gak? Emosi selalu bersanding dengan hal-hal yang negatif. Sepakat Mama Naya. Naya itu murid saya sekarang. Dulu murid Karangmulyo. Sepakat. Yang tidak sepakat siapa? Kalau diam berarti sepakat sama Mama Naya. Ini Mama Merah siapa? Bundanya Laila Tusai pas 6. Bundanya Laila. Yuk Bunda Laila. Emosi tidak harus identik dengan negatif. Iya. Karena emosional itu harus ada manajemennya juga. Masya Allah. Kata Mama Laila, tidak selalu negatif. Artinya emosi itu bisa negatif, bisa positif. Siapa yang emosi selalu positif juga? Oke, kita buka slide-nya Kak. Nih Mama, kita baca lagi literasi membaca. 1, 2, 3. Kurang suaranya. Yang bawah. Oke. Emosi jiwaku merasa begitu. Ada yang kenal lagu itu? Utaliku mahua. Zaman bahula. Nah, ini berarti mama-mama muda ini tidak paham lagu Utaliku mahua. Mahua. Artinya mama papa, ayahanda bunda. Lali jawabannya. Ayahanda bunda, bapak ibu, papa mama, pak mae. Pinter ya Allah. Pasti murid-muridnya hebat ini putra-putrinya. Emosi itu ada yang kata orang nih sebut negatif, ada juga yang positif. Ada sedih, ada mangkel, bahagia, jijik, kagum, takjub. Takjub itu bagus enggak? Bagus kan? Artinya emosi itu mewakili perasaan-perasaan yang bukan sekedar negatif. Androno Pak Kepala Sekolah. Relasi yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tapi khusus Bapak Ibu, tak cicil telu wae men diundang meneh. Oke, next Kak. Oke. Kita membaca lagi Bunda, Papa, Mae, Pae. 1, 2, 3. Pesan darah diri adalah saya punya kekuatan diri. Apa kekuatanmu Nur? Aku pede. Iso ra iso kan maju ya tetap maju. Apapun yang terjadi. Kekuatanmu lain apa Nur? Aku seneng ngomong.
Apa meneh? Aku greteh. Aku senang memberikan penguatan kepada murid-muridku yang semua ya, tidak hanya yang mengalami down, tapi semuanya. Terus kekuranganmu apa, Nur? Aku itu administrasinya kurang rapi. Aku kalau dikejar deadline bingungi. Nah, itu artinya kita ngerayangi awake dhewe apa sejatine sing dadi kekuatanmu, yuk kita lejitkan. Mana yang menjadi kekuranganmu, yuk diperbaiki. Belajar dari yang lain. Kekuranganmu apa, Mah? Ngomengi bojoku nek ra entuk duit. Kelebihanmu apa, Mah? Servis sama suami memuaskan. Kok domesem iki servis ki diartekke opo gitu loh. Melayani makan, minum juga servis. Senyum ketika suaminya datang itu juga servis. Betul nggak, Mama Baba? Next. Yang kedua, manajemen diri apa? Monggo. Iya, di manage apa yang menjadi kekurangan diri, apa yang menjadi kekuatan kelebihan diri, kita manage dengan baik untuk mencapai tujuan yang kita harapkan, insya Allah akan berkembang pesat. Saya guru agama, ketika ada sodoran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DIY, saat itu langsung kita terima dari DIY. Waktu itu saya di sekolah pertama, ada lomba sesorah geguritan dan cekak. Saya orang Jawa Timur belum pernah dikasih tahu hal-hal semacam itu dan belum pernah belajar tentang itu. Terus saya tanya, karena Pak Kepala Sekolah sudah menawarkan ke guru-guru bahasa Jawa, ke guru-guru umum, tidak ada yang sepakat sedia, merasa belum bisa. Terus aku pengen ngerti. Meskipun saya dalam tanda petik lemah dalam bahasa Jawa, tapi saya ingin membuat kekurangan diri saya itu menjadi sesuatu yang jangan lemah terus. Saya izin ke kepala sekolah pada saat hari H. Bapak, mohon izin, hari ini ada lomba sesorah cerkak dan geguritan Dinas Pariwisata. Bolehkah saya diizinkan untuk hadir di sana meski saya tidak membawa anak-anak? Saya ingin belajar. Terus tugasnya Bu Nur di kelas bagaimana? Saya amankan, Pak. Baik, tidak apa-apa. Saya berangkat di sana dari pagi sampai siang, sampai siapa sih pemenangnya? Saya ikutin. Saat itu yang membekas adalah anak kecil kelas 2 dari Gunung Kidul itu juara 2 geguritan. Terus saya sudah dapat ilmu, besoknya lagi ngelatih, kekurangan saya jadikan bahwa saya bisalah. Belum juara, bawa anak belum juara, akhirnya juara. Saya mengelola emosi saya untuk mengatasi, kamu yang lemah, kamu bisa. Kamu jangan lemah terus, kamu bisa kuat. Alhamdulillah suatu hari juga bisa membawa anak untuk juara. Itu soal prestasi ya Bapak Ibu di sekolah. Kalau dengan anak-anak pun demikian. Oke, next Kak. Yuk, sekarang kita lakukan ini Bapak Ibu. Yuk, cari posisi yang aman Bapak Ibu. Yuk, tangannya ditaruh di atas pahanya masing-masing, boleh bersandar di kursi yang semula di meja, boleh direlakskan. Yuk, kita rilekskan badan kita. Tarik nafas yang dalam dan pejamkan mata Bapak Ibu, rasa nginjen saya. Yuk, pejam mata. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Rileks lagi. Tarik nafas.
1, 2, 3. Hembuskan. Sekali lagi. Ambil nafas, tarik dalam-dalam. Kosongkan pikiran. Lepas. Oke, bagaimana rasanya Bapak Ibu? Boleh dibuka mata? Lebih rileks? Kalau kita sedang stres, mikir sesuatu, banyak tagihan, banyak tuntutan, banyak tugas, kita lakukan itu. Tidak perlu masuk ke yoga. Oh, mahal Bu, mau ke sana. Nggak, makanya kita latih diri sendiri untuk sering-sering melakukan itu untuk mengelola emosi kita. Next, Kak. Sekarang yang terakhir, kesadaran sosial dibantu agar menggema suara satu ruangan ini. Kesadaran sosial adalah Oke, next Kak. Kita baca lagi agar lebih memahami. Next Kak. Oke, saya mau bercerita kisah di kereta. Kita hubungannya dengan kesadaran sosial. Suatu hari, Bapak Ibu yang ada di sini hendak mengadakan sebuah perjalanan naik kereta. Panjenengan semua naik kereta, udah beli tiket, udah duduk manis di situ. Bapak Ibu hari-hari kemarin juga lelah, naik perjalanan kereta juga lelah. Pertama keretanya aman-aman saja. Tidak terjadi apapun. Suasana tenang, suasana nyaman, bisa tiduran, bisa ngobrol dengan keluarga di sampingnya, di hadap depannya. Tetapi Bapak Ibu, begitu berganti stasiun, Bapak Ibu, kereta sudah mulai berjalan kembali. Panjenengan hendak beristirahat, menempuh perjalanan jauh, dan nanti sampai tiba di lokasi, Bapak Ibu akan melakukan serangkaian kegiatan yang membutuhkan energi. Tapi saat itu Bapak Ibu, anak-anak kecil balita 2 orang berlarian ke sana kemari di dekat ibu, bapak, nyenggol, teriak-teriak, tertawa-tertawa. Jadinya nggak bisa istirahat, nggak bisa rileks. Ada yang bergumam, rame wae, aku dadi ra iso istirahat. Ki bapake kepiye to? Kok ora ditegur, ora dipangku? Iki bocah loro dadi berisiki ning kereta sakmene iki ora iso fokus. Fokus dengan dirinya masing-masing, justru fokus kepada anak yang berlari-larian, mengganggu suasana dalam bahasa tidak enaknya. Bapak Ibu gimana kalau merasakan hal seperti itu kejadian? Kita butuh istirahat. Kemarin sudah kejar-kejaran target, kejar-kejar kegiatan, kejar-kejar pekerjaan. Harus naik kereta yang saat itu engkau tak gue istirahat. Men aku sampai di sana, nanti aku bisa beraktivitas dengan baik. Yang dikeluhkan oleh kita kebanyakan seperti itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kita membangun kesadaran sosial kita yang nomor 3 itu tadi. Ada yang nyemprot tidak baik kan? Pak,
putrane iku lho ganggu wong sak kereta. Akhirnya bapaknya ngomong, maaf ya Bu, anak kami berdua yang balita telah mengganggu kenyamanan Bapak Ibu semua. Selama 1 pekan mereka ditinggal oleh ibunya yang setiap hari mengasuhnya sementara saya sibuk bekerja. Hari ini dia baru bisa tertawa setelah menangis selama 1 pekan. Terpukul kita ketika tahu, oh ternyata keadaan Bapak itu tidak lebih sakit dari yang ada di kereta. Kita bisa istirahat dari hari-hari kemarin, kita tidak mengalami duka seperti itu. Bayangkan balita 2 saiki sing ngopeni bapake, sementara bapake harus bekerja mencari nafkah karena punya tugas dan itu pekerjaannya sehari-hari. Kita tidak ada rasa empati, kita tidak tahu karena kita melihat dari versi kita, kacamata kita, sudut pandang kita, bukan merasakan empati bagi yang lain. Saya melihat ada murid-murid saya, ini kok terlambat terus bahasa nggak enaknya, bahasa bagusnya, ini anak-anak kok belum bisa tepat waktu ya. Misal begitu. Kenapa nak? Kamu sering berangkat sekolah belum bisa tepat waktu. Selalu sekian menit kamu tertinggal dari teman-temannya. Maaf Bu, saya kalau pagi harus membantu ibu menyiapkan dagangan, harus jualan. Terus saudaramu yang lain ada tidak? Tidak ada. Saya anak tunggal, ayah sudah tidak ada. Ibu bekerja sendiri untuk kami berdua. Guru terpukul. Kalau kita nggak mau menggunakan kesadaran sosial, oh iku lho bocah iki mau terlambat terus. Bocah angel kandhanane. Koncone liyane iso disiplin masuk pagi ikut terlambat terus. Ndak mau mencari tahu, mencari perasaannya di mana, kenapa, bagaimana. Nek wis ngono kuwi ya Allah. Kae lho, Bu Ega iki ra tau gelem kerja sosial. Ono yandu ra melu. Dasawisma ra melu. Kegiatan sosial tilik wong loro ya ra melu. Kae. Remulane. Kae. Cari tahu dong, kenapa ndak bisa datang ke arisan? Cari tahu dong, kenapa nggak bisa Dasawisma, nggak ikut nimbang di Andu, nggak bisa piket, nggak isanu, duit ya orang ngetokke, orang gelem urunan. Jangan kita langsung jas. Meskipun tetangga dekat, kalau kita tidak melek mata, tidak melek hati, nggak tembus, nggak akan tahu kesusahan tetangga terdekat kita. Betul itu. Setelah dicari tahu, ternyata begini begitu, jelek, kena kita seolah-olah jadi hakim. Kenapa sih Bu Wulan itu kok datang ke sekolah terlambat terus misalnya? Ini sudah 1 minggu, kemarin 1 bulan, kalau dihitung-hitung sudah 1 bulan. Temennya yang gerenengi, bulan ke, saiki terlambat terus. Kinerjane ora tambah api, tapi malah melorot padahal wis PNS. Wingi saya dadi honorer, sergep, saiki wis PNS, wis P3K. Ming koyo ngono wae. Setelah Bapak Kepala Sekolah yang bijaksana
Bapak Fajar memanggil Bu Bulan. Ada nggak Bu Bulan di sini? Nggak ada ya? Memanggil Bu Bulan. Bu Bulan bisa datang ke kantor saya sebentar? Iya Pak. Bu Bulan mohon maaf. Saya melihat Bu Bulan sepertinya hari-hari belakangan ini tidak bisa datang lebih tepat waktu. Boleh kami bantu barangkali ada kesulitan yang Bu Bulan alami. Nangis Bu Bulan. Maaf Bapak, 1 bulan kemarin saya sedang repot mengurus ibu saya yang stroke. Ayah sudah tiada, saudara jauh semuanya. Sayalah satu-satunya anak yang merawat ibu. Motor satu-satunya saya jual untuk biaya rumah sakit, biaya pengobatan ibu, Pak. Dan kenapa Bu Bulan HP-nya juga tidak aktif dihubungi? Sehingga kalau ada informasi Bu Bulan selalu tidak bisa langsung respon. Maaf Bapak, HP saya juga sudah kami jual untuk biaya pemakaman ibu saya. Tadi malam saya mengaji bersama orang-orang, bersama keluarga, ibu saya telah tiada. Kena kita. Sementara kita yang lain nggak mau tahu siapa Bulan hari itu ketika jadi honorer bagus. Kok sekarang P3K baru sekian bulan, 2 bulan, 1 bulan udah begini. Begitu pula sebagai guru, karyawan, tenaga kependidikan. Kenapa ya Bapak Kepala Sekolah akhir-akhir ini murung? Kok marah? Ada berani nggak tanya begitu? Nggak berani. Ternyata Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah sedang mengalami masalah yang tidak mudah dipahami oleh orang lain. Padahal biasanya baik, ramah, selalu siap, selalu ready. Kenapa ya? Jangan kita langsung just negatif. Mari kita berempati. Kalau dipikir Bapak Ibu, ngapain saya berdiri ya ngurusin MBG itu? Tahu Bapak Ibu MBG? Makanan bergizi sehat gratis. Anak-anak zaman sekarang itu makanannya junk food. Dikasih yang bergizi pada nggak doyan, pada nggak mau, utuh dibawa dikembalikan. Saya bersama teman ngopeni barang-barang utuh, kita sendiri-sendirikan. Buah ini, sayur ini, lauk ini, nasi. Ngapain aku rela berdiri? 1 piring, 2 piring cukup untuk perutku. Tapi Bapak Ibu tahu, di luaran sana ternyata muridku sekarang yang mulung, bapaknya udah ndak kerja sekian bulan, ndak makan beberapa hari. Setiap hari saya angkut, saya bawa blek, kasihkan sak kresek. Ada buah, ada sayur, ada nasi, ada lauk. Gembira ceria wajahnya. Saya kasihkan bawa pulang ke tetangga saya yang istrinya kena kanker payudara. Tetangga yang ditinggal suaminya nggak lagi, suaminya menafkahi, punya anak 2. Juga yang lainnya yang membutuhkan. Ngapain saya berdiri di atas wajan, ada spaghetti sudah berpasta, kalau dikasihkan langsung jemek-jemek, jemek-jemek, nggak berasa. Saya berdiri di depan kompor 1 jam, masih menjadi apa? Biar layak untuk dikonsumsi. Saya sendiri makan paruh porsi, suami tak ini ora usah. Padahal udah ngicipi enak Dek, karena udah saya bumbuin lagi. Anak saya juga enggak. 12 porsi, 12 rumah saya bagi. Kalau mikir 1 jam, ngapain saya berdiri 1 jam di atas kompor? Di atas kompor. Kepanggang dong. Di samping kompor. Kalau bukan untuk berempati kepada yang lain. Mubadir sudah ditenagai, sudah didanai oleh pemerintah. Mubadir. Saya tidak ingin memubadirkan itu karena banyak orang-orang yang perlu mendapatkan asupan gizi. Kadang hanya dapat 5, karena teman-teman yang lain juga ada yang mampu dan tergerak.
Ada yang dikasihkan ada keponakanku nang pondok nur omahku lah gede. Wih koncone langsung kruyuk nuwun ya bule. Ada yang dikasihkan tetangganya yang sono. Kita yang mau peduli berdiri ngopeni MBG-nya anak-anak. Kalau dipikir ngapain? Kan tak mau kerja ke administrasi iso, kan tak nggo WA-an iso, kan tak nggo ini bisa. Ndak apa-apa ya Allah. Aku rela hari ini. Aku ingin karya terbaikku ini engkau catat sebagai karya baik. Sampai segitunya saya mikir. Nek kon tuku spaghetti dhewe bendino akeh ya ora duwe. Kon ngenai sayur bendino wis ra kok bermasak. Itu kan saya panasin. Saya incipin layak enggak ini? Baru dibagi. Udah berapa mangkok? Kadang 5 mangkok, 6 mangkok. Tahunya dapat banyak-banyak. Wis, Masya Allah. Iya kitanya yang punya merasa enggak butuh. Tapi orang yang membutuhkan tahu serasa. Sate tempe rasane koyo mangan sate. Ya Allah, sudah jam berapa saya kalau ngomong ini? Oh, udah jam 9. Oke, terakhir, next ini terakhir. Kisah generasi hebat. Saya akan menceritakan anak-anak hebat saya, meskipun di luaran sana banyak anak-anak hebat. Anak-anak hebat saya juga ajarin untuk berempati. Akhirnya dia merasa bahwa kalau itu yang saya alamin bagaimana. Dia uang atau sejenisnya, saya yang bertanya mendahului karena tahu sikap anak saya itu ndak mau ngomongin gitu. Piye Kak duite aman nggak? Aman Bu, uang dipinjam Allah. Loh, maksudmu piye dipinjam Allah? Ki carane kok Gusti Allah nyilih duit kowe apa Gusti Allah kurang? Bukan gitu Bu. Ada anak SMK. Dia dapat karena ndak ada bayar 250.000. Iku nek anake ibu ra iso ujian piye Bu? Pinter anakku. Enggak apa-apa ya Bu. Ayo enggak apa-apa. Lah nek kowe tak kirimi duit ya kowe sing apa aku gitu. Mencoba menjaga menanya hatinya Kak gitu. Enggak apa-apa kok Bu, aku aman aja. Jenenge wong tua tate kok kiri ini meneh. Itu anak pertama. Anak kedua. Bu, maaf ya, uangku 600.000 aku kasihkan temenku yang pengabdian di Papua. Ibu nggak apa-apa ya, nggak usah dipikir ya. Loh, itu kan uangmu Dek, bukan uang ibu, udah jadi hakmu. Iya, jadi kalau dia dikembalikan, alhamdulillah ya Bu. Kalau nggak udah jadi rezeki dia. Coba bayangkan Bu, kalau aku yang dikirim ke Papua, untung aku pengabdiannya masih di Kediri. Oke. Yang ketiga, ngambilin jajanan di kantin. Saya jualan di kantin mah, di sekolah yang kedua saya. Kayak Mama Naya. Ngambilin jajan. Loh kok udah ngambil jajan Dek? Aku gitu. Ternyata apa mah? Dikasihkan ke teman-temannya yang gak pada bawa uang saku. Bersyukur saya. Jajanku laris. Dikeke anak-anak dia. Teman-teman dia yang membutuhkan. Yang ketiga, keempat, Bu, belikan kembang api 1 ya Dek, 1 bungkus kan udah ada 10 ya. Dia bilang, kok 1 Bu? Loh, emang kurang 1, 2 apa 3 terserah Ibu, pokoknya jangan 1 kan udah cukup Dek. Bu, nanti kalau aku main, anak-anak teman-teman hanya lihat, kasihan loh. Itu hanya salah satu contoh bagaimana berempati. Akhirnya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang berkesadaran sosial, yang memiliki hati untuk orang lain. Kita didik dari awal. Kita pun yang orang tua semoga mudah punya kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial untuk menyadarkan bahwa kita hidup ini sejatinya bukan untuk diri kita sendiri, tetapi berbagi untuk makhluk Tuhan yang lain. Kalau Allah ridho, mengapa tidak? Begitu Bapak Ibu? Begitu Bapak Ibu? Begitu Bapak Ibu? Begitu Pak Emae?
Iya, terima kasih Bapak Ibu. Saya tak sholawat Jibril sekali hanya 2 syair. Mau boten? Nggih, ini udah jam 9 lebih 5 menit. Enggak apa-apa ya, sepil waktunya nggih Bunda. Biasanya jenengan konsultasi dengan ini, guru wali kelas. Oke, tak carinya sholawat Azgil. Tak taruh di mana? Oke. Bapak Ibu panjenengan yang kok Azgil, sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Semangat dan ikhlas bersolawat di Maulid Nabi ini tanggal 29 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Sallallahu ala Muhammad. Mari terus kita berkarya, apapun itu jenisnya. Mari terus kita berkarya, apapun itu jenisnya. Terpenting tulus niatnya, berharap ridha Allah Ta'ala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Berkarya tak kenal masa, di mana dan kapan saja. Berkarya tak kenal masa, di mana dan kapan saja. Sungguh-sungguh dalam bekerja, produktif pasti hasilnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nggih, matur nuwun. Mekaten Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga menambah kekuatan diri saya untuk terus melakukan kesadaran diri, manajemen diri, dan berkesadaran sosial, pun berimbas kepada Bapak Ibu yang hadir dengan ikhlas, penuh semangat, dan rela berkorban dalam banyak hal untuk putra putrinya, untuk suaminya, untuk keluarganya, untuk sekolah tercinta. Semoga Allah mencatat dengan tinta emas yang bisa mengantarkan Bapak Ibu dan kita semuanya menghadap Allah dengan ceria, sukacita. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Ustazah Nur Fadliah Sarjana Agama yang pada Ahad pagi siang hari ini telah menyampaikan berbagai ilmu yang sangat luar biasa, berkesan dan bermakna tentunya, dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang tadi telah disampaikan terkait dengan keterampilan sosial emosional membentuk pribadi harmoni. Sekali lagi terima kasih kepada Ustazah Nur Fadliah Sarjana Agama.
Banyak sekali yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa sebetulnya keterampilan sosial emosional, Ustazah, itu tidak lepas dari sebuah pembelajaran sosial emosional yang outputnya adalah well-being. Apa itu well-being? Di mana kondisi diri kita atau di mana kondisi suatu individu itu bisa memberikan dampak positif maupun bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Seperti yang disampaikan oleh Ustazah Nur Fajriah, sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Hadis Nabi. Baik, terima kasih sekali lagi untuk